43 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar selama penetapan status siaga karhutlah. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Riau. Tidak memiliki izin operasional, tim terpadu Kabupaten Tebo tutup Yayasan Amal Jariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi Hari Ini, edisi Sabtu 5 Juli 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijrati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. BPBD Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan terbakar selama penetapan status siaga karhutlah. Kejadian karhutlah terjadi di Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jambi, 43 hektar hutan dan lahan terbakar selama puncak musim kemarau. Kejadian karhutlah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir itu terjadi di Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat. Tim Satgas Karhutlah yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait telah diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman secara langsung. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyudi Deliansyah mengatakan, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan di lokasi kejadian. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab karhutlah. Di daerah Sarolangun, tapi sudah padam. Kemarin ada di daerah Tanjab Barat juga sudah padam. Kalau yang di Tanjab Barat itu bukit. Di bukit, lahan tidak bertuan. Hingga saat ini Satuan Tugas Karhutlah terus berupaya meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan membuat hujan buatan yang telah dilaksanakan sejak Rabu kemarin. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, musim kemarau yang melanda Kabupaten Muaro Jambi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, 2 kejadian karhutlah terjadi sejak ditetapkannya status siaga. Hujan yang tak kunjung turun saat musim kemarau menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi. Sejak ditetapkannya status siaga karhutlah pada pertengahan Mei lalu, BPBD Muaro Jambi mendapati 2 titik api yang menghanguskan 1 hektar lebih lahan milik masyarakat. 2 titik kebakaran terjadi di lokasi yang berbeda, di antaranya Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, dan Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo. BPBD Muaro Jambi belum dapat memastikan penyebab karhutlah yang terjadi. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama saat musim kemarau. Koordinasi yang intensif kerjasama yang antara stakeholder terkait, Satgas Kabupaten, terdiri dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD sendiri, Manggala Agni, ya alhamdulillah. Artinya api yang menjalar itu bisa dipadamkan sedini mungkin sehingga tidak bisa melebar kemana-mana begitu, tidak meluas. Karhutlah tak hanya merusak ekosistem, namun juga berdampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang terbakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Jambi, hujan masih berpotensi terjadi saat puncak musim kemarau. Hujan diprediksi turun dengan intensitas rendah hingga sedang, terutama di bagian barat Provinsi Jambi. Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Jambi, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah saat puncak musim kemarau. Dalam sepekan ke depan, hujan diprediksi turun dengan intensitas rendah hingga sedang, terutama di wilayah barat Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Bungo, Tebo, Sungai Penuh, dan Kerinci. Kondisi tersebut disebabkan pergeseran angin yang melintasi wilayah Provinsi Jambi, membawa uap air laut dan memicu terbentuknya awan penghujan. Petugas Perakirauan Cuaca BMKG Provinsi Jambi, Jamar, mengatakan
Dalam beberapa hari ke depan, hujan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Provinsi Jambi bagian barat. Jamar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memperluas lahan dengan cara dibakar. Selain dapat merusak ekosistem lingkungan, karhutla juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tim Satgas PKH memasang pelang larangan di 3 kawasan yang rawan terjadinya perambahan. 3 kawasan tersebut meliputi Kecamatan Gunung Raya, Gunung Tujuh, dan Kayu Aro. Sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya praktek perambahan hutan secara liar di wilayah TNKS, tim penertiban kawasan hutan atau PKH yang terdiri dari Kejari Sungai Penuh, TNI, Polri, BPKP, Kementerian Kehutanan, dan BPN memasang pelang larangan di 3 wilayah kategori rawan perambahan hutan secara liar. 3 wilayah tersebut meliputi daerah Kecamatan Gunung Raya, Kayu Aro, dan Gunung Tujuh. Tujuan dilakukannya pemasangan pelang larangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan peringatan langsung kepada masyarakat mengenai larangan pemanfaatan dan perambahan kawasan TNKS tanpa izin. Salah seorang tim Satgas PKH, Yogi Purnomo, mengatakan pemasangan pelang larangan di kawasan TNKS merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025. Tentang penertiban kawasan hutan sebagai langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga fungsi ekologis kawasan konservasi dan kealamian hutan setempat. Merupakan kegiatan pemasangan pelang di kawasan TNKS Taman Nasional Krijusblat yang berada di yang pertama itu di Gunung Tujuh, kemudian di daerah Lempur dan di daerah Kayu Aro. Tujuan untuk pelaksanaan tersebut itu salah satu untuk melakukan pengamanan aset negara yang merupakan tanaman nasional yang diduga dirambah oleh masyarakat atau pihak-pihak lain. Yogi Purnomo menambahkan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelaku praktek perambahan hutan TNKS secara ilegal. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kecelakaan lalu lintas antara truk dengan sepeda motor kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu subuh ini menyebabkan seorang pengendara meninggal dunia. Satu unit dump truk yang melaju dari arah Segeti menuju kota Jambi menabrak sepeda motor di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Pekanbaru. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu subuh tadi ini menelan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor yang merupakan warga desa Regas, Bandung, meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak truk. Kadit Gakum Satlantas Polres Muaro Jambi, Aibtu Suwondo mengatakan, korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tak hanya menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia, pengemudi truk yang gagal mengendalikan laju kendaraan juga menghantam sebuah warung di pinggir jalan lintas. Dengan mobil dump truk bermuatan batu. Kalau untuk korban meninggal di TKP sudah kita evakuasi, dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Untuk kronologis kejadian sementara masih dalam penyelidikan karena kejadian situasi di TKP ini seperti nggak ada masyarakat karena jam 3:30 pagi. Aibtu Suwondo menambahkan, pengemudi truk saat ini telah diamankan petugas kepolisian untuk diminta keterangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, layanan suket di RSUD Hamba Muara Bulian mulai dipadati peserta P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tim terpadu Kabupaten Tebo menutup aktivitas Yayasan Amal Jariah Indonesia
di Kecamatan Rimbo Bujang. Penutupan itu dilakukan karena pihak yayasan tidak memiliki izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Tebo dan pasal tanda lapor sudah kadaluarsa sejak tahun 2023. Tim terpadu Kabupaten Tebo melakukan penutupan kantor Yayasan Amal Jariah Indonesia atau YAIJ. Para petugas langsung memasang spanduk penutupan di sebuah ruko yang berada di Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, tempat yayasan tersebut beraktivitas. Penutupan Yayasan Amal Jariah Indonesia ini dilakukan karena tidak memiliki izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Selain itu, masa tanda lapor yayasan juga telah kadaluarsa sejak Agustus tahun 2023. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tebo, Sugiarto mengaku, pemerintah Kabupaten Tebo sebelumnya sudah melakukan upaya preventif ke pihak yayasan pada Juli tahun lalu. Berdasarkan regulasi, kegiatan yang bersifat pengumpulan dana maupun material harus ada izin dari Dinas Sosial dan laporan penggunaan dana. Kalau kita lihat data yang ada, beliau ikut ikrar di halaman Mapolda Jambi beserta ada 19 orang. Dari Tebo ya? Iya. Termasuk dia ya? 19 Iya, itu? termasuk. Ya. Istrinya juga mas? Kalau nggak salah ya. Pengurus yayasan tidak berada di tempat saat tim terpadu melakukan pembekuan sekretariat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Satuan Pendidikan di Kabupaten Sarawangun diingatkan agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam SPMB tahun ajaran 2025-2026. Bupati Sarawangun Hurmin mengeluarkan peringatan agar pihak sekolah tidak menambah kuota. Pemerintah Kabupaten Sarawangun memastikan tidak ada menambah kuota pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Penambahan kuota tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi sekolah dan siswa. Selain tidak terdaftarnya siswa dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, penambahan kuota siswa juga dikhawatirkan tidak dapat memiliki nomor induk siswa nasional. Bupati Sarawangun Hurmin menegaskan, pelaksanaan SPMB harus bebas dari seluruh bentuk pungutan dan intervensi. Penerimaan siswa di semua jenjang pendidikan harus sesuai dengan regulasi dan aturan rombongan belajar. Kementerian Pendidikan telah mengunci daya tampung setiap satuan pendidikan melalui sistem Dapodik. Ketentuan kuota sudah diatur dalam Permendikbud tentang standar pengelolaan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP hingga SMA. Sesuai aturan, sekarang kita tidak bisa lagi nutup-nutupi. Di masyarakat bisa buka langsung sekarang tidak bisa. Pokoknya ikuti aturan. Lagi itu benar, kadang-kadang salah. Kan harus beri sanksi lah. Kan ada aturannya itu. Pasti ada aturan. Nah, setelah ada aturan pasti ada sanksi. Bagi satuan pendidikan yang melanggar ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai aturan, seperti tidak dapat memproses pencairan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, setelah dinyatakan lulus, para peserta P3K tahap kedua di Kabupaten Batanghari kembali diminta melengkapi berkas persyaratan untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Dan salah satu persyaratan tersebut yakni membuat surat keterangan sehat di RSUD Hamba Muara Bulian. Pasca pengumuman kelulusan P3K tahap kedua di Kabupaten Batanghari, ratusan calon P3K kembali memadati RSUD Hamba Muara Bulian untuk melakukan tes kesehatan, seperti pemeriksaan fisik, kesehatan jiwa, dan narkoba. Upaya ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Direktur RSUD Hamba Muara Bulian, Dr. Ibnu Rahmat Muda mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk menangani pemeriksaan kesehatan para peserta P3K yang telah dinyatakan lulus. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dibuka pada hari Senin hingga Sabtu dengan biaya pemeriksaan di kisaran Rp420.000 per orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengumuman tahap kedua untuk P3K udah keluar kan, jadi tahap selanjutnya tentunya ada tes kesehatan. Kalau kami dari rumah sakit sendiri seperti biasa, kami sudah menyiapkan tim, saya sendiri sudah meng-SK-kan tim untuk khusus pemeriksaan teman-teman yang udah lulus untuk P3K. Itu dari pemeriksaan fisik, kesehatan, jiwa, dengan narkoba juga. Ibnu Rahmat Muda mengimbau para peserta yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk dapat menjaga kondisi dan kebugaran tubuh.
Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagian jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini masih berada di Madinah menunggu jadwal kepulangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh, langsung dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Nuh, bagaimana kondisi jemaah haji Provinsi Jambi saat ini yang masih berada di Madinah, Pak? Posisi jamaah haji yang ada di Madinah sekarang tinggal kloter 24 untuk PTH 24. Untuk kondisi kesehatannya gimana, Pak? Ya. Untuk kondisi kesehatannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah kondisi kesehatan dalam kondisi baik. Yang kemarin dirawat dan dipantau oleh tim kesehatan kloter, alhamdulillah sekarang sehat walafiat, dan sekarang mereka sudah pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu zuhur. Sudah berapa lama jemaah haji ini berada di Madinah, Pak? Halo, Pak Haji Nuh? Halo? Ya, Pak Haji, sudah berapa lama jemaah haji kloter ini berada di Madinah, Pak? Halo? Halo, Pak Haji, bisa mendengar suara kami? Mohon maaf, sinyalnya lagi. Ya, sepertinya ada gangguan sedikit ya Pak Haji Nuh ya. Apakah sudah mendengar suara kami? Baiklah pemirsa, sepertinya kami terkendala untuk bisa terhubung dengan Bapak Haji Muhammad Nuh yang saat ini sedang berada di Madinah. Dan nanti kami akan mengupdate kembali bagaimana situasi dan juga kondisi jemaah haji yang saat ini masih berada di Madinah untuk menunggu dipulangkan ke Indonesia. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya pemerintah Provinsi Jambi raih WTP ke-13 LKPD secara berturut-turut dari BPKRI. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih OPD WTP LKPD ke-13 secara berturut-turut dari BPKRI. WTP menjadi motivasi pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pemprov Jambi kembali berhasil mempertahankan predikat WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut diberikan langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPKRI Widi Widayat dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan WTP menjadi motivasi Pemprov untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam upaya mewujudkan Jambi mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Hasil pemeriksaan BPKRI menjadi bahan evaluasi penggunaan keuangan daerah agar terus efektif dalam menciptakan penggunaan anggaran yang bersih dan efisien. Pemprov Jambi akan mengkoordinir OPD untuk segera melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan BPKRI. Dia tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Perusahaan Keuangan terhadap LHP BPKRI tahun 2024. Nah, tentu kami Pemerintah Provinsi Jambi akan segera untuk menindaklanjutinya apa-apa yang menjadi poin dalam temuan-temuan tersebut, ya, karena ada kewajiban kami selama 60 hari harus menindaklanjutinya. Kalau misalnya ada temuan-temuan keuangan negara, maka itu segera dikembalikan ke kas daerah. Al-Haris berharap WTP menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah Provinsi Jambi yang diiringi dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengajak seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menjaga generasi muda dari pengaruh narkoba. Upaya itu dilakukan mengingat masih maraknya peredaran obat-obat terlarang di Batanghari. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Batanghari saat ini marak terjadi. Bahkan sasaran pengguna banyak ditemukan di kalangan usia muda hingga dewasa. Persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari bersama pihak berwenang lainnya dalam upaya melakukan pemberantasan narkoba. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menilai pengaruh narkoba sangat berdampak ke hal-hal negatif, mulai dari tindakan kriminalitas hingga rusaknya masa depan generasi muda penerus bangsa. Muhammad Fadil Arif mengajak seluruh pihak, terutama generasi muda, agar dapat mengisi kekosongan waktu dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya olahraga. Dengan kewenangan kita, dengan kesempatan kita gunakan sebesar-besarnya bagaimana menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan daerah kita, bagaimana anak-anak kita terbebas dari narkoba. Muhammad Fadil Arif menambahkan, peran orang tua menjadi pondasi utama agar anak-anaknya tidak terpengaruh narkoba dan kegiatan negatif lainnya. Orang tua harus meningkatkan pengawasan dalam pergaulan anak-anaknya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Penjualan alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh mulai meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, menjelang tahun ajaran baru 2025 sampai dengan 2026, penjualan alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh meningkat. Peningkatan penjualan berdampak terhadap omset pedagang yang meningkat 50 hingga 70%. Menjelang kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2025 sampai dengan 2026, penjualan alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Salah seorang pedagang alat tulis sekolah, Reni, mengatakan peningkatan jumlah pembelian alat tulis sekolah mulai mengalami lonjakan sejak 1 bulan terakhir. Tak hanya seragam sekolah, peningkatan penjualan juga terjadi pada alat tulis seperti buku, tas, sepatu, pensil, pena, dan sampul buku. Masing-masing alat dan perlengkapan sekolah dijual dengan harga yang cukup bervariasi, sesuai merek dan ukuran. Peningkatan penjualan berdampak terhadap omset pedagang yang meningkat 50 hingga 70%. Udah mulai dari awal Juni, udah mulai pembelian buku, udah mulai berangsur-angsur lah, tapi belum terlalu rame. Ya, mungkin puncaknya kapan mungkin lah pada segitu? Mungkin puncaknya seminggu sebelum tanggal 14 ada? Iya, atau 2 minggu lah. Sekarang udah mulai berangsur, ini kan 2 minggu mau menjelang sekolah. Reni memastikan alat tulis dan kelengkapan sekolah yang dijual di tokonya mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh. Tak hanya dari Kota Jambi, alat tulis dan kelengkapan sekolah ini juga dibeli dan didatangkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, puluhan hektar lahan pertanian padi sawah milik petani di Desa Lubuk Saya, Kecamatan Pelawan, diserang hama keong racun. Hama keong ini menjadi masalah umum bagi petani pada awal musim tanam. Serangan hama keong menyerang dan merusak tanaman padi milik petani yang baru ditanam. Hama yang dikenal sebagai keong racun ini menyasar bagian batang, akar, dan daun padi. Hama keong menyebabkan tanaman padi gagal tumbuh dan mati dan hanya menyisakan batang. Salah seorang petani Asnawi mengatakan meski telah melakukan penyemprotan racun insektisida, namun tidak membuahkan hasil. Hama keong racun terus merusak padi yang baru ditanam. Selain serangan hama keong, dampak kekeringan akibat kemarau juga melanda tanaman padi petani. Tadi 2 kali nanam. Lalu sawah kena keong. Mulai tanam sebulan lah. Ya, 2-3 kali nanam. Kalau dapat, sama bantu apa tu lah.
obatnya tuh. Petani hanya dapat pasrah dan berharap adanya bantuan dari pemerintah dan instansi terkait. Petani mendesak Dinas TPHP Kabupaten Sarawangun untuk segera turun tangan, memberikan pendampingan dan mencari solusi agar serangan hama dapat dikendalikan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 56 karya foto dipamerkan di Gedung Taman Budaya Jambi dalam destinasi buku dan film dokumenter. Foto yang menggambarkan keharmonisan manusia dan hutan ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga alam. Berbagai macam foto kerukunan manusia dan alam dipamerkan untuk menunjukkan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Jambi. 56 karya foto tersebut dipamerkan di Gedung Taman Budaya Jambi pada kegiatan diseminasi buku dan film dokumenter karbon, hutan dan harapan. Pameran ini dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warsi yang berkolaborasi dengan Pewarta Foto Indonesia Jambi. Pameran ini bertujuan untuk mengingatkan semua manusia akan pentingnya menjaga kawasan hutan. Direktur KKI Warsi Jambi, Adi Junaidi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk refleksi keberadaan hutan sebagai penyangga kehidupan. Pameran ini bukan hanya tentang foto, namun juga tentang cerita hutan dan alam sebagai nadi kehidupan. Nah, jadi rangkaian acara hari ini dan besok itu merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan atau memperkenalkan pembelajaran tersebut kepada publik. Nah, termasuk juga kita sembari melakukan public awareness ya kepada masyarakat perkotaan, karena kan ketika bicara perubahan iklim, ketika bicara pemanasan global, itu nggak bisa hanya diurus atau dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang notabene berada di sekitar hutan, tapi masyarakat perkotaan juga bisa untuk berbuat gitu. Ketua Pewarta Foto Indonesia Irma Tambunan mengatakan, pameran foto ini merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat yang tinggal dan menjaga kawasan hutan. Pemanasan global tidak akan terjadi jika semua elemen masyarakat secara bersama-sama menjaga hutan dan alam. Pameran foto ini bagian dari bentuk keprihatinan PFI Jambi juga atas kondisi sekarang kita sedang menghadapi pendidikan global ya. Kita tidak lagi menghadapi sekedar penghangatan iklim atau pemanasan global, tetapi sudah masuk pada pendidikan global di mana kita perlu ambil aksi atas situasi saat ini. Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang menjaga hutannya dalam bentuk hutan adat, hutan desa, kami menilai sepatutnya kita mendukungnya. Sejauh ini ada 5 kawasan hutan yang sudah mendapatkan izin hutan adat, di antaranya Dusun Lebak Beringin Kabupaten Bungo, Desa Senabat Ulu, Laban Panjang, Desa Buat dan Sungai Telang. 5 kawasan hutan adat ini membentuk satu landscape pengelolaan hutan desa dengan nama Bukit Panjang Rantau Bayur. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin akan mengembangkan Arboretum Rio Alif sebagai objek ekowisata edukatif yang tak jauh dari pusat kota. Sejumlah satwa dan aneka pohon akan dirawat di hutan kota tersebut. Bupati Muhammad Syukur telah mendeklarasikan kebangkitan pariwisata Kabupaten Merangin. Kebangkitan itu ditandai dengan akan dijadikannya Arboretum Rio Alif menjadi objek wisata. Arboretum Rio Alif diprioritaskan untuk menjadi pusat pariwisata yang ditargetkan dapat diluncurkan pada Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin, Sukoso mengatakan, objek wisata ini akan dilengkapi dengan berbagai satwa seperti rusa dan berbagai aneka burung. Kehadiran satwa-satwa ini akan menambah daya tarik Arboretum Rio Alif untuk dikunjungi wisatawan. Tak hanya itu, sejumlah tanaman mulai dari pohon alpukat, durian musangking, dan pohon meranti juga bakal ditanam di objek wisata yang memiliki luas sekitar 78 hektar ini. Arboretum ini nanti akan kita kembangkan menjadi ikon wisatanya Merangin. Akan dilengkapi nanti dengan berbagai satwa, ya ada rusa, kemudian ada berbagai jenis burung, akan dilengkapi nanti kita masukkan ke Arboretum. Kemudian untuk menambah variasi tanam-tanaman, tadi juga Bapak Bupati sudah melakukan penanaman pohon, kita siapkan tadi ada pohon durian, musangking, kemudian
kemudian ada pohon meranti. Pemerintah Kabupaten Merangin juga berencana memperbaiki sejumlah fasilitas di objek wisata Arboretum Rio Alif. Pihak investor turut digandeng dalam pengembangannya sebagai pusat pariwisata di Kabupaten Merangin. Objek wisata ini diharapkan dapat berkembang sehingga dapat menjadi ruang yang ramah bagi anak dan perempuan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijrati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.